Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Iqbal, nama teman saya kedua itu Pipi, satu Lulu Indah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, ini dia PPT-nya, analisa perancangan sistem. Yang kami susun bareng-bareng. Next. Pendahuluan di sini kita ada penjelasan, yaitu bersamaan dengan perkembangan tingkat teknologi informasi yang semakin tahun semakin tinggi dan pesat pada saat ini telah memicu berbagai macam metode baru untuk pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan semua sistem yang ada pada perusahaan, instansi, dan organisasi. Oleh karena itu diperlukan untuk setiap perusahaan, instansi, dan organisasi menerapkan sistem yang berkomputerisasi untuk pengolahan data pegawai, sehingga akan memudahkan segala proses pengolahan data pegawai mulai dari penginputan sampai penyimpanan dan menambah tingkat keakuratan, keamanan, dan keefisiensi sistem pada pengolahan data pegawai. Oke, next. Selanjutnya, pengertian proses pengelolaan data pegawai yang ada masih kurang efektif, yaitu penginputan data, penyimpanan datanya hanya dengan menggunakan sistem operasi yang ada di komputer. Maka data pegawai yang tersimpan pun masih sering hilang dan tidak akurat juga. Data yang tersimpan tidak beraturan dan masih sering terjadi kesalahan dalam penginputannya. Dan karena itu, keamanan data pegawai pun masih sangat minim. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah sistem informasi kepegawaian yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data pegawai yang lebih akurat, aman, mudah, dan efisien bagi para pegawai di instansi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada konsep sistem. Sistem merupakan komponen-komponen atau subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing bagian tersebut dapat bekerja secara sendiri-sendiri atau independen, atau bersama-sama, serta saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai secara keseluruhan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan sistem informasi manajemen kepegawaian. Yang pertama, membantu proses manajemen pada suatu organisasi. Yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam proses kepegawaian. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran dan pemahaman lebih jelas tentang proses dan mekanisme SIMPEK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bahwa sistem informasi memiliki 3 kegiatan utama, yaitu input, proses, dan output. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. A. Project Execution Plan atau PEP. Proses mengkoordinasikan sumber daya yang ada untuk menjalankan sejumlah pekerjaan di dalam proyek agar menghasilkan produk yang sesuai dengan yang telah ditargetkan. Responsibility Assignment Matrix atau RAM. B. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas, dan harus secara terorganisasi untuk menciptakan suatu output atau keluaran yang terstruktur bagi manajemen dalam penentuan program atau tujuan. Selanjutnya. Yang ketiga itu Responsible Assignment Matrix atau RAM, mematakan pekerjaan proyek seperti yang dijelaskan dalam work breakdown struktur kepada
orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan serta dapat dibuat dengan cara yang berbeda dengan menggunakan metode RACI untuk memenuhi kebutuhan proyek. Next. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada use case diagram. Pertama use case diagram pegging. Di sini ada master, transaksi, dan laporan. Selanjutnya itu yang kedua, use case diagram master. Di sini ada entry data pegawai, selanjutnya entry data absensi, sama bagian kepegawaian. Selanjutnya, nah yang ketiga itu use case diagram transaksi. Nah ini bagian kepegawaian ini ada entry mutasi, entry permohonan cuti, cetak surat izin cuti, entry SK KOB. Nah, ada cetak KP4, ada cetak DP3. Nah, yang dicetak KP4 ini entry KP4, lalu yang dicetak DP3 ini entry DP3. Next. Selanjutnya yang keempat ada use case diagram laporan. Di sini ada bagian kepegawaian, ada dua bagian yaitu cetak laporan absensi dan cetak laporan DUK. Selanjutnya, next. nah di sini ada analisa dan perancangan sistem informasi kepegawaian di UPTD BSPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Nah di sini sudah tertera strukturnya. Ada master, entry data pegawai, entry data absensi, selanjutnya ada transaksi, di bawahnya ada entry mutasi, entry permohonan cuti, cetak surat cuti, entry kenaikan gaji berkala, cetak KP4, cetak DP3. Selanjutnya ada laporan, di laporan ada cetak laporan absensi sama cetak laporan DUK. Jadi setelah laporan ada juga di sebelahnya yaitu keluar. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada rancangan layar menu utama. Nah, bisa dilihat di sini rancangan layar menu utama ini seperti ini. Next. yang kedua selanjutnya ada tampilan layar entry data pegawai. Seperti contoh yang ada di layar. Next-nya, yang ketiga ada rancangan layar entry data permohonan cuti. Seperti yang di layar juga, contoh gambarnya. Next-nya, yang keempat ada rancangan layar cetak surat cuti. Contohnya ada seperti yang di layar juga ya. Selanjutnya. Jadi berdasarkan tadi dari presentasi di atas, kita dapat menyimpulkan sistem kepegawaian yang ada selama ini masih menggunakan cara manual, sehingga memperlambat penerimaan informasi pada proses kepegawaian. Dan dengan sistem yang baru, maka informasi kepegawaian pada UPTD BSPM Provinsi Kepulauan Banten bisa lebih maksimal. Selanjutnya, pengelolaan data, pencarian data, dan pembuatan laporan sudah dilakukan secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada rancangan aplikasi sistem informasi kepegawaian. Dapat digunakan untuk membantu pegawai dalam melakukan pengelolaan data dan meminimalkan tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual. Selanjutnya, penggunaan sistem informasi yang baru ini tidak akan merusak sistem yang selama ini berjalan di UPTD BSPM. Tetapi, dengan sistem ini diharapkan dapat lebih mendukung kinerja proses pengelolaan data pada sistem kepegawaian sehingga lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ini jika diterapkan oleh UPTD BSPM Provinsi Kepulauan Banten yaitu bisa lebih menghemat waktu untuk pencarian data dan penginputan data serta dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya,
Ya, selanjutnya itu ada saran. Nah, saran kita memaksimalkan pekerjaan, maka sistem pengolahan data kepegawaian yang masih dilakukan secara manual perlu untuk diganti dengan menerapkan sistem yang lebih baik, yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian yang penulis bangun semoga dapat diterapkan dan dapat membantu UPTD BSPM, Provinsi Kepulauan Banten, dan bagian kepegawaian hendaknya mempelajari terlebih dahulu aplikasi ini agar bisa lebih memahami dan memudahkan bagian kepegawaian. Next. Nah, ini yang terakhir itu saran dari kami. Dari PPT yang kami kerjakan, dikerjakan bareng-bareng sampai slide 19. Jika ada pertanyaan ataupun kesalahan dalam proyek ataupun PPT kami memohon maaf. Barangkali rekan-rekan ada yang mau menambahkan. Atau ada saran yang bisa disampaikan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.